Nah, Hobis. Ini orangnya yang biasa ngomong, oke Hobis. Sekarang kita bareng Mamang Dik ke tempat Om VJ. Tempat apa? Om? Ini teh tempat sablon. Tempat sablon. Bener. Awas, jangan berisik. Ini inspektur PJ. Halo Hobis, kembali lagi di channel Hobistar. Halo, nah nama saya PJ. Ya udah nama saya PJ doang. Oke nih Om, ada beberapa pertanyaan nih mengenai kucing untuk teman-teman hobis di rumah supaya tahu nih. Dari kapan nih Om mulai breeding kucing ini? Kalau saya sih breed kucing baru ya, belum lama, belum setahun juga kayaknya belum. Cuma karena sekarang lagi rame-ramenya nih apa sih yang main breed short hair ini, ya makanya saya coba-coba dan ternyata hasilnya juga lumayan sih. Gitu. Ini jenisnya semua BSH semua, Betul. British Short Hair ya. Breed short hair ya betul. Induk-induknya kita impor dari Rusia, ada yang dari Ukraina. Nah ini hasil anak-anaknya semua nih. Dan juga sebenarnya kan karena impor sekarang berhubung COVID gini susah masuk, makanya ini kucing juga lagi nggak banyak, induk-induknya apa sih cuma dikit, biasanya juga banyak gitu. Kalau untuk si BSH ini nih Om, ada berapa jenis? Jenis maksudnya jenis warna kali ya. Dari Kalau warna sih sebetulnya banyak, kayak warna-warna basic kan sekarang cuma sedikit nih. Ini warna basic kayak ini nih, blue. Nah ini kan blue, sebenarnya banyak, ada warna black, ada cinnamon. Cinnamon itu warna apa ya, coklat tua gitu, coklat. di sini ada nggak? Di sini nggak ada, paling blue. Kayak ada silver. Nah warna-warna basic itu kayak gini, silver, jadi bukan putih. Nah ini betinanya nih, induknya nih, Berarti abu. Apa tadi ini blue? blue. Nah abu, cuman kalau di bahasa ini sebutnya blue. Blue. Gitu. Jadi bluenya abu-abu ya sebenarnya. Blue betul. Jadi abu-abu tuh sebenarnya blue Blue ya? gitu. Oke. Blue. Terus tadi tuh ada Cinnamon. cinnamon. Nah, ada lilac, banyak sih sebenarnya. Belum lagi nanti kita ke variasi kayak gini, kayak tabby. Nah, itu kan banyak. Nah, itu juga dari situ nanti kita masih bisa kembang biakin. Jadi macam-macam warnanya masih banyak lagi gitu. Keluarnya. Jadi ini dikawin sama ini jadi apa gitu. Nah, ada lagi di BS1 nggak boleh, kayak golden kawin sama silver itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, nah yang gini kan pakai surat, jadi kayak kalau kita mah kayak apa ya, akte kelahiran gitulah, jadi ada silsilahnya kan. Nah kalau blue sama golden sama silver itu nggak boleh dikawin di WCF-nya itu jadi kayak ikatan kucing gitulah gitu. Kalau misalkan terjadi perkawinan yang tidak diinginkan nih Om, dia Ya. kawin secara sembunyi-sembunyi terus di luar nikah, itu gimana sih? Edit nih kalau ya. Nah, amit. Nggak, kalau sebenarnya sih nggak, kalau cacat itu nggak ada, cuman sama WCF-nya itu nggak diakuin aja gitu. Oh, Anaknya nggak akan apa-apa, cuman nggak akan bisa keluar suratnya gitu, jadi nggak diakuin sama WCF gitu. WTF tuh World Cat. World Cat Federation gitu. berarti anak haram mungkin ya. Betul. Kalau negara asalnya nih BSH ini Nah, kan sepintas nih, kalau misalkan kita nggak tahu nih jenis kucing yang awam itu hobis di rumah, misalkan oh ini kok kayak kucing yang saya temuin di komplek atau gimana nih, apa namanya, asalnya dari mana nih BSH ya ini? BSA itu kan singkatannya kan British Short Hair, betul nggak? Iya. Ya British kan Inggris ya. Cuman kebanyakan di Indonesia itu impornya dari Rusia sama Ukraina. Impornya. Gitu. Betulnya di kucing Inggris, cuman di Rusia itu lebih banyak breedernya. Nah, begitu. Dan di Indonesia juga mulai rame nih gitu. Makanya yang mau breeding British Shorthair itu masih panjang jangkanya, karena di Indonesia juga masih dikit kucingnya, belum banyak gitu. Berarti baru-baru ngetren ini ya? Sebenarnya baru ngetren sih udah lama, cuman Lama. karena sekarang online ya kan, Ya. orang-orang udah mulai baru pada tahu gitu kan, dan harganya pun ya termasuk lumayan gitu.
biaya adopnya aja kalau anakan lokal itu bisa 15 sampai 30 juta tergantung kualitasnya gitu. 15 juta? Yang mana Om? Enggak, tergantung 30 sampai 30 juta anakan lokal itu. Berarti teh yang termasuk udah sama akte ya? Iya, itu harga segitu tuh, biaya adopsi segitu tuh udah termasuk pet. Nanti ada pet pedigree sebutnya. Nanti ada silsilahnya dari kakek, nenek sampai ke dianya, bapak ibunya ada silsilahnya jelas gitu. Ras murni gitu. Kecuali kalau yang nggak ada surat ya paling kurang lebih harganya 7 sampai 12 juta lah tergantung kualitasnya juga gitu. Untuk surat nih, kan tadi ada akte kelahirannya. Betul. Kalau kita misalkan beli itu udah termasuk akte kelahirannya atau kita bikin sendiri harus kemana gitu? Nah, nanti misalkan ada adopter yang mau adopt kucing-kucing, misalkan kucing ini ya, nanti saya bikinin petnya ke WCF ini. Nah, ini kan kucing. Nah, jadi misalkan si bapaknya pet, ibunya pet, anaknya bisa pet gitu. Jadi, nah misalkan si adopter baru ini mau breeding juga, nah itu si induknya juga harus pet. Jadi nanti bikin ke ikatan WCF ini, kita daftar, kita registrasi. Nah registrasi nama catry-nya kalau disebut di kucing itu catry disebutnya, kalau breedernya namanya disebutnya catry. Kalau peternak itu kan, kalau peternakan sapi peternak kan, Ya. kalau di sini sebutnya breeder catry gitu. Nah, si catry itu kita nanti register banyak sih di Indonesia. Ada WCF, ikatannya tuh ada ICA, Indonesian Cat Association, ada TIKA, ada CFA, banyak sebetulnya. Nah, cuman kebetulan saya di sini pakai izinnya, bukan izinnya apa ya? Ya izin lah, seperti izin gitu, pakainya di WCF gitu. Kalau misalkan tadi kan harus ada silsilahnya. Kalau misalkan ini pet nih, terus kawin sama kucing yang nggak pet, berarti anaknya nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan si jantannya pet, ibunya nggak pedigree. Nah, ibunya kan udah nggak jelas silsilahnya. Resmi, maksudnya ras yang masih murni apa enggak kan kita nggak tahu. Makanya si WCF nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi udah dua-duanya harus jelas silsilahnya, baru bisa anaknya keluar pet. Gitu. Kalau dari fisik kelihatan bedanya misalkan dicampur gitu. Kalau fisik sih sebetulnya ya gampang-gampang susah ya, cuma kadang-kadang ya kucing ras kalau dikawin sama kucing biasa, misalkan kayak biasa dikawin sama kucing biasa, kadang-kadang waktu anak susah kita ngelihatnya sama-sama, cuma nanti pas dewasanya pasti beda. Kalau BSH jantan itu tambah gede biasanya dia tambah bulat kayak gini nih, bulat pipinya. Nah kayak gini. Kalau betina nggak akan sebulat jantan gitu. Susah sih sebetulnya kalau ngebedain yang murni apa enggak gitu. Tapi lebih baik kalau misalkan mau breeding, ya maksudnya mendingan pakai yang apa sih yang ada pedigree-nya lah, jadi jelas kita silsilahnya juga nggak buang-buang waktu, ngurus sama aja, pakan sama aja, ya kan? Ya. Tapi hasilnya yang beda gitu. Jadi pemeliharaan ada khusus nggak? Misalkan dia harus cuaca dingin atau panas? Ya, kalau sebagusnya sih dia karena dia kan ini impor dari Rusia kan. Di Rusia itu kan negara dingin kan. Nah, lebih bagus sih kita kasih AC kayak sekarang ini kan di dalamnya ada AC. Nah, biar si bulunya juga tetap tebal gitu. Soalnya kalau panas, ini bulu ini biasanya rontok jadi tipis. Gitu. Jadi kalau lebih baik sih dingin. Karena apa? Karena semakin dingin si kucing kan beradaptasi, bulunya juga tambah tebal gitu. Ya, berarti kalau di cuaca kayak di Bandung kayak gini cocok ya berarti Om? Sebetulnya cocok gitu, cuman Tambahan tambahin AC lebih bagus lah gitu. Wah, jadi habis untuk si BSH ini kalau kita pengen si kualitas bulunya tebal, kita harus ada tambahan AC nih. Aduh, di kamar saya juga pakai angin gelembung. Kucing ini pakai AC nih, kucing mahal nih. Mantap. Ini untuk kisaran harga nih Om. Biasanya mulai dari yang kitten atau indukan nih. Terus dari umur berapa bisa diadop? Biasanya sih kalau kitten lokal itu bisa diadop itu sekitar usia 2,5 bulan. 2,5 bulan. Jadi udah sapi induknya. Dan kucing juga kan perlu vaksin ya sama kayak manusia. Vaksin. Divaksin. Jadi kalau nggak divaksin biasanya daya tahan tubuh kucing itu nggak kuat gitu. Jadi lebih baik divaksin. Nah biasanya itu biaya adopnya itu kalau yang pedigree
kalau saya sih jual start 15 sampai 30 juta tergantung kualitasnya. Nah, Ya. kalau induknya yang rata-rata impor Rusia itu harganya sekitar 25 sampai 50 juta tergantung kualitas juga. Bahkan ada yang harganya sampai ratusan juta juga kalau kita ikut beauty gitu, kontes gitu, harganya bisa sampai ratusan juta. Tapi tetap maksudnya kita perawatan kucing itu lebih ekstra, mandi, sisir kita harus lebih ekstra begitu. Tapi kalau rata-rata kucing impor tuh harganya 25 juta ke atas deh gitu. Itu udah termasuk yang mahalnya dari ini ya, pednya ya. Pedigree-nya betul. Cuman kan ya betul. Oke nih Om, tips buat hobis di rumah nih kalau misalkan pengen pelihara kucing nih, ada tips-tips khusus nggak? Apa aja nih? Nah gitu ya. Pertama, kalau kita mau adopsi kucing biasa itu kita pertama lihat breedernya. Betul, lihat cara ngerawatnya gimana. Nah kadang-kadang kan beda perawatan juga beda kualitas. Yang harusnya kucing bagus juga kalau ngerawatnya asal-asalan juga ya begitulah gitu. Jadi pertama pilih breedernya, lihat petnya jelas apa enggak, silsilahnya. Nah terus apalagi ya, kesehatannya juga dilihat, terus kualitas bulunya, tulangnya, banyak sih sebetulnya gitu. Jadi saranin kalau mau beli ya ke breeder-breeder yang terpercaya aja gitu. Kalau dilihat fisik nih misalkan kita kan ini online ya, kalau di foto kadang nggak bisa ngelihat langsung itu kondisi aslinya. Kalau misalkan lihat kondisi aslinya nih yang harus diperhatikan misalkan dari tubuh, dari mana aja, misalkan mata, kulit atau tulang gitu, kalau kita bisa pegang gitu. Susah sih ya kalau kulit kan, kalau online kulit kan di dalam dulu ya, ketutup ya. Jadi itu kalau ada jamur gitu ya susah lah kita lihatnya kalau online. Ya sebetulnya kembali lagi ke breedernya sih, dia jujur apa enggak gitu intinya. Iya benar. Berarti kayak dipilih yang benar-benar recommended ya. Betul, kayak saya kemarin ada yang tanya kucing ini, saya iklan kan, itu kucing sehat. Nah katanya berapa hari kemudian kucing itu flu. Nah saya kasih tahu ini kucing nggak bisa keluar dulu karena masih flu. Kalau masih mau tunggu sehat dulu kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke breedernya lah gitu. Tapi lebih kalau kita pengen lebih puas berarti bisa langsung ke sini, bisa loh. Bisa, boleh. Beli sendiri ya. Boleh. Maksudnya lihat kondisinya, cek sendirilah puasnya. Lebih enak kayak gitu. Jadi daripada misalkan kita kan beli misalkan nih di start harga 15 juta ya, sebagian orang ngeluarin harga 15 juta, wah ini mahal gitu kan untuk sebagian orang. Nah untuk ngeluarin 15 juta, kenapa enggak sih kalau misalkan kita datang langsung ke sini sekalian bisa sharing cara perawatan kayak gitu ya Om ya. Betul. Terus melihat kondisi kucingnya biar lebih puas lah ngecek sendiri kayak gitu. Untuk cara ngerawatnya nih Om, kebiasaan sehari-hari mulai dari makan terus settingan kandang kan tadi udah ya. Untuk suhu idealnya pakai AC gitu biar bulunya tebal. Terus dari makanan atau kandang sendiri gimana nih? Kalau saya sih kalau breeding ya gini ya, maksudnya dilepasin aja kayak begini kan. Nah kecuali kalau induk lagi ngelahirin tuh biasanya pisah sendiri. Bisa dimasukin kandang. Betul, pisah sendiri karena biar nggak ganggu yang lainnya. Karena kayak gini kan dia main-main. Nah jadi keganggu kalau lagi nyusuin tuh. Kalau pakan sih saya biasa di sini saya pagi itu saya kasih daging sapi atau daging ayam. Itu di gimana, mentah, diolah dulu atau gimana? Saya biasanya kasih mateng karena kalau mentah itu kan namanya daging kan ada bakterinya ya. Ya. Dan itu juga nggak baik buat si kucing, apalagi kalau kita kasih tiap hari. Dengar bisa cacingan ya? Betul, cacingan. Pertama bakteri E. coli. Nah bagusnya sih kalau saya tiap hari pagi-pagi itu kita daging ayam, kadang daging sapi kita seling. Nah itu si daging itu direbus dulu biar mateng. Matang atau setengah matang? Mateng. Kalau saya dikasih mateng. Karena apa? Karena kalau cuma dikasih cat food itu yang keringan itu dry food, itu si badan itu nggak akan ngembang gemuk gitu. Oh ibaratnya kalau dry food kayak gitu mungkin kalau kita jajan ke. Nah kalau di saya dry food itu fast food kayak gitu ya. Betul. Kalau fast food apa itu? Junk food. Junk food itu fast food. Nah kalau dry food itu saya anggap sebagai cemilan. Tapi makanan pokok sehari-harinya ya daging gitu. Oke. Omnya suka makan daging nggak? Kalau saya tahu tempe paling sama Om. Loyal ya. Kalau pet lovers itu emang loyal banget.
Ya, Kaknya makan daging, yang punyanya cuma makan asin. Jengkol. Sama nih saya juga Tahu kalau aja, melihara kan? hewan. Penyakit nih pada kucing nih yang sering terjadi nih. Apa aja nih? Kalau penyakit sehari-hari itu biasanya flu dia kucing itu. Bisa flu juga? Bisa flu. Dan nyembuhinnya juga nggak gampang karena dia sembuh itu harus dari daya tahan tubuhnya dia sendiri. Imunnya dulu diperbaiki. Imunnya dulu yang diperbaikin. Terus salah satunya jamur, kayak ini juga ada nih jamur yang kucing itu. Nah kayak gini, ini juga bekas jamur nih. Tuh bekas-bekas jamur. Tuh. Nah ini biasanya kita mandiin pakai sampo jamur, pakai salep. Nah nanti dengan sendirinya numbuh. Nah kayak ini juga kemarin parah udah mulai numbuh gitu. Dia tuh kayak rontok ya? Rontok, betul. Dia karena jamur itu jadi bulunya itu rontok gitu. Dan ya, nah ini biasanya gini, kalau jamur ini biasanya dari kelembaban, terlalu lembab, basah, Ya. dia bisa jamuran gitu. Makanya dengan AC itu mengurangi tingkat kelembaban juga kan sebetulnya. Jadi si ruangan itu kering gitu. Kalau untuk jamur sendiri nih bisa ini nggak ke yang lain gitu? Kalau jamur sih seharusnya nggak nular ya. Kalau flu yang gampang nular itu. Oh. Flu itu kan virus ya, gampang nularnya kalau flu. Nah, jadi kalau kita itu tiap hari dikasih suplemen. Jadi suplemen tambahan tiap pagi itu biar daya tahan tubuhnya kuat gitu. Itu ditaburin atau diaduk sama Enggak, makanan? dia kayak gel gitu bentuknya. Oh, gel. Betul. Berarti yang pertama tuh flu, yang kedua jamur, terus ada lagi yang lain nggak? Kutu paling, nah Kutu. itu kutu. Kutu itu biasanya cepet banget ya kalau misalkan kita nggak rutin kasih kutu atau ada kucing baru, kutuan kita datang, kita masukin langsung sama yang lain, kita gabungin, itu nularnya cepet banget pasti. Nah makanya di saya itu saya kasih obat kutu rutin, ada mau nggak ada kutu, saya tetap kasih obat kutu gitu untuk ngejaga. Itu obat kutu bentuknya ditabur di luar atau berbentuk makanan? Enggak, kalau obat kutu itu buat kucing biasanya cair. Kita kasih di kulit, di tengkuk sini. Nanti kita tetesin di sini biasanya. Nah, kita buka kulitnya. Biasanya kita olesin di sini. Nah, nanti si obat kutu itu biasanya nyerap ke kulit. Nyerap ke kulit dan kucing juga sebetulnya keringetan, cuma nggak kelihatan. Nah, nanti si obat kutu nyerap ke kulit, nyebar ke semua. Pas si kutu gigit darahnya, itu sudah terkontaminasi semua si darah kucingnya gitu. Oh, jadinya bukan di bagian yang ada kutunya ya? Bukan. Jadi dia nyebar, nanti pas si kutu gigit maka dia baru keracunan gitu. Oh. Itu bisa dipakai buat manusia nggak, Om? Kalau buat Kang Dikdi ya mungkin pusing-pusing bisa boleh coba gitu. Soalnya ini kan. Aduh, bisa aja. Kalau untuk suhu AC-nya nih Om, biasanya di berapa nih? Kalau saya sih di 24, 25 sana segituan sih. Kalau dingin juga dia kasihan juga ya. Gitu. Kalau 25, 24 kan udah sejuk lah. Jadi jangan terlalu dingin gitu. Terlalu dingin juga takutnya flu. Oh, ini AC ya? Itu bukan. Oh bukan? Oh penjelasannya. Kirain teh kulkas tadi mau minum habis. Aduh maaf ya. Emang nggak ada di rumah yang kayak gini. Ini namanya air purifier, dia bisa ya kayak gini kan nyaring virus juga, nyaring debu. Dia bekas pup kan di pasir kan, kaca-kaca kan ada debunya tuh. Iya iya. Nah dia kesaring di sini gitu. Kalau AC mah kayak gitu ya? Ya itu angin gelembung. Baru lihat juga nih AC kayak gini tadi bentuknya. Aduh. Ini nih Om, untuk umur kucing bisa sampai berapa tahun? Kalau rata-rata sih ya, kalau misalkan kita di rata-ratain umur kucing itu sekitar 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20. Betul, gitu. Kayak umur dik-dik lah ya. Astagfirullah. Aduh, namanya umur nggak ada yang tahu. Kalau untuk bisa kawin nih kucing nih, bisa kawin biasanya di umur berapa? Kalau jantan itu biasanya dia umur 9 bulan udah mulai birahi. 9 bulan. Betul, umur 9 dan betina juga ya sekitar 9 sampai 10 bulan. Cuman lebih baik kalau betina itu umur setahun ke atas dikawinin. Karena kan sama kayak manusia lah. Kalau di bawah umur bisa dia hamil, cuman kan nggak baik juga buat dia gitu.
Oh jadi kalau untuk jantan bisa 9 bulan, kalau untuk betina 1 tahun setengah. 1 tahun ke atas lah 1 tahun ke atas ya. Betul. Tapi zaman sekarang mah Om, anak-anak SMP juga banyak yang hamil. Bukan zaman sekarang, mungkin dari dulu. Oh dari dulu ya. Kan saya mah anak zaman sekarang, kalau Om anak zaman dulu. Ini apa ini? Aduh, bahaya nih Hobis, jangan ditiru. Adegan barusan. Ini mau di Kain. pedofil kamu ya. Ada emak-emak tuh, ada. Ini masih kecil kamu. Berarti Dari jeng jauh Iya. deh kawin. aduh, ini jantan. Cara ngebedain jantan betinanya gimana nih Om? Sebetulnya gampang sih kayak kita. Kalau jantan kan ada biji gitu. Nah, kan manusia mah nggak kelihatan bijinya. Coba tahu dia apa. Coba tolong diraba. Nih, ini jantan ya? Betul, Nih, tuh kelihatan kalau bijinya. jantan ada bijinya. Kalau betina, Coba dipikung gini. enggak. Betina, oh ini nih betina nih. Bentar. Ini betina ya? Mm-mm. Ini betina nggak ada bijinya. Mm-mm. Ada. Punten. Sini. Sangarana sih teh. Keti. Keti. Kamu mah. Dia pemalu ternyata tahu yang megangnya jantan. Takut kayaknya nggak akan diapa-apain. Kalau masih kecil bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan. Ini jantan ya? Betul. Oh ini ya ini jantan. Jantan. Enggak, itu betina, sorry. Jantannya mana ya? Nah. Kelihatan sih. Tuh, bijinya beda. Tuh, ini ada bijinya. Kalau yang tadi kan nggak ada. Gitu. Oke, sepintas hampir mirip Kita ya. sambil mirip, betul. Kalau masih kecil. Berantem. Kalau musim kawin ya Om biasanya di bulan-bulan apa? Sama nggak kayak manusia? Manusia mah tiap hari. Kalau Kalau musim kawin nih biasanya kalau untuk reptil kan iguana biasanya di pertengahan tahun. Menetas akhir tahun nih. Kalau kucing setahun bisa berapa kali nih? Kalau kucing sebenarnya nggak ada masa kawin sih ya, nggak ada musim-musiman, nggak ada kalau kucing itu. Kalau kucing dia tergantung umur biasanya gitu. Jadi kata saya tadi umur 9 bulan juga biasanya kalau jantan udah birahi ya dia bisa dikawin gitu. Oh, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau kawin dia sama kayak kucing-kucing umumnya nggak? Kan saya di rumah nih kalau lagi tidur malam suka ada yang gitu berantem gitu nggak? Berantem dulu nggak? Kalau di satu lingkungan itu ada 2 jantan, otomatis kalau birahi dia pasti berantem. Karena kan kucing itu teritorial ya, jadi satu jantan itu akan menguasai daerahnya gitu. Jadi kalau ada jantan lain dia pasti berantem untuk rebutin si betina gitu. Jadi lebih baik satu daerah itu, misalkan kayak gini satu ruangan ini satu jantan aja cukup. Kalau mau ada 2 jantan, jantan satunya harus dipisah, nggak bisa disatuin. Oh, jantan yang seumuran yang dewasa. Betul. Jadi karena dia kalau kucing kan ada teritorialnya gitu. Itu satu jantan bisa ngawinin berapa betina? Kang Didik bisa berapa betina? Jangan itu rahasia dapur Nah, nanti di belakang aja. tadi kan sama kayak Kang Didik kan bisa berapa betina? Contohnya jadi saya ini teh. Saya mah satu aja Om. Satu istri. Ya, Betul. istrinya satu, istri anakmu banyak Bos. Sama aja sih sebetulnya kalau kucing itu satu jantan tuh dia bisa 5 betina mau 10 betina asal dia kuat sih bisa apa-apa gitu. Kalau nggak kuat ada tips khusus nggak? Enggak sih. Kalau saya ada apa sih? Ya nggak dikasih doping apa-apa, semurninya aja gitu. Jadi sejalannya aja lah. Nah, sesuai kehidupan kita lah, jalanin aja. Untuk kontak person nih Om, misalkan ada sahabat hobis nih di rumah pengen nih melihara kucing, harus kemana nih? Ada Facebook, Instagram, biasanya Facebook, Instagram, nomor WA, terus alamat. Kalau saya sih di Bandung ya, bisa follow IG saya pribadi, tapi saya tuh di situ di IG itu jual berbagai macam binatang ya, karena saya bukan main kucing doang. Oke. Saya impor segala juga, tapi biasanya pesanan-pesanan yang saya impor itu. IG saya itu VJ_Pasandani. VJ_Pasandani. Nah kalau untuk Catry kucing ini ada nanti Swikara_Catry gitu. Oh itu Instagram. Khusus kucing. Kalau untuk Facebook sama VJ_Pasandani. Facebook sama VJ_Pasandani juga. Nomor WA, nomor telepon. Boleh dihubungin ini nih di bawah sini aja ya, ada nanti.
Lupa nomornya. Lupa. Aduh. Nomor sepatu enggak. Nomor sepatu boleh. Nih. Selain kucing nih Om, selain kucing di sini ada koleksi apa aja nih? Kebetulan di saya banyak yang laku juga, jadi belum bisa masukin binatang juga karena lagi susah masukin ya. Tapi masih ada sih yang nggak laku, ada monyet putih, ada kakak tua, ada fennec fox, masih ada reptil-reptil juga. Saya main semua, saya semua binatang. Cuma wanita aja saya karena nggak boleh sama istri jadi nggak bisa biara. Malah istrinya wanita. Gitu. Ada sih di sini ada monyet albino, terus. Tong ningali ka dia atuh monyet. Dia mau gitu. Kalau monyet kita lihat aja monyet albino. Ada di sini ya di belakang ya. Ada. Jadi nih Hobis, di sini bukan hanya sekedar kucing, tapi ada hewan-hewan eksotis lain ya. Ada monyet albino, ada burung paruh bengkok. Burung bengkok. Biasanya ada makau, cuma makau lagi kosong sih. Makanya lagi kosong. Aduh, kaget kayak gempa. Saya mau penakut nih Om sama kucing sebenarnya mending nangkep ular aja sekalian. Kucing berarti terus monyet, burung, ada reptil juga ya. Ada sedikit. Sekalian kita lihat koleksinya yang lain nih. Siapa tahu ada yang apa namanya? Ada yang aneh gitu ya. Ada monyet putih nih. Pengen tahu juga saya. Tapi sebenarnya udah lihat sih. Siapa? Max. Dua Max. Susah sih. Dia umuran berapa itu, Kang? Hah? Umuran berapa? Ini umur 2 tahunan. 2 tahunan. Susah kalau biasa itu susah digendongnya tuh. Dia nggak mau diem kalau digendong. Kalau umur dewasa gini sih biasanya jual 30 sampai 35 sih kalau impor gitu. Oh, Sini masuk. Mau pegang. Posenya bagus. Mang leonan mah. Lagi pada kosong kandangnya. Apa? Ini kakak tua resmi. Jadi nggak ada suratnya ini, ada suratnya. Ini galak tuh. Galak. Cobaan. Embung ah. Itu colok-colok dulu. Ngecam. Galakin Om. Kalau orang galak dia karena dia kena satu orang. Dia nyakar apa? One man. Gigit. 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 Saya pernah dulu Coba nih, disuruh enggak apa-apa. Biar tahu rasanya digigit. Woi. Enggak. Ampun. Saya soalnya dulu pernah bawa punya teman pakai keranjang buah gitu. Sorry guys, sampai makan guys, lapar. Pakai keranjang buah nih. Keranjang buahnya tuh digigitin sampai bolong. Saya naik motor. Wah, dimasukin ke sini nih. Digigit semuanya. Bolong-bolong baju. Terus Ngeri. lepas dia. Enggak, untungnya kan itu punya orang. Enggak, udah. Dia bisa terbang sih. Ini dia karena udah kelamaan nangking dia nggak mau terbang, dilempar juga jatuh. Udah nggak mau terbang. Jadi malas ya? Jadi malas terbang. Bisa gitu ya. Burung nggak bisa terbang. Tukeran yuk, kamu kan nggak mau terbang, saya mau terbang. Oh di sini ada ini juga ya Om, tegu ini. Juga saya piara dari kecil. Dari siapa belinya? Dari ente. Oke, ini jenisnya red tegu nih, sobat hobis. Red tegu, tegu merah dari Argentina. Dari Argentina. Kalau reptil
Boleh lah. Saya yang jawab sendiri. Tahu. Coba bau dik. Red Tegu Argentin. Dijual. Dijual berapa Om? Jual berapa ya? 5 juta satu ekor kalau segede gini biasanya. Tuh. Ini ada sepasang. Ini yang jantannya nih, ini betina. Lagi proses ganti kulit. Awas gigit. Ini betina. Ya ini betina. Ini Ed. Eksotis banget. Ngembang dong. Ngembang dong, bro. Tahan namanya. Kiki. Hey, Kiki. Betina jantan ini. Ini jantan kayaknya ya. Soalnya biasanya kalau kakak tua itu kalau jantan itu matanya hitam, kalau betina itu biasanya matanya merah bola matanya itu. Ini juga sisa-sisa impor. Sini dong, bro. Malu dia malu. Ini pasti nyepet kalau diambil. Nah, enggak lah. Tuh, udah siap-siap tuh. Guys. Wangi banget. Ada begitu satu lagi. Ini burung apa ini, Om? Ini sisa ini sih Pionus White Crown Pionus Asli dari mana? Amerika Latin. Ini Amazon. bisa gedenya segede gimana? Gedenya sih paling kurang lebih di atas ini dikit. Harganya nih Om biasanya kisaran berapa? Ini saya jual 10 juta satu ekornya. 10 juta nih habis. Aduh, mantap. Saya harus jual ginjal dulu. Oke, kita lanjut ke belakang. Kayaknya udah cukup di sini. Ada reptil, ada juga burung. Di belakang kayaknya masih banyak nih habis. Kita gerebek. Nah, ini sebenarnya di sini semua hewannya. Ini mah fokus ke produksi sablon. Wih, ini nih hobi yang tadi dibilang nih ada monyet putih, monyet albino, Hanoman. Oh, Hanoman ya? Ya orang bilang biasanya Hanoman. Jadi Hanoman itu dari putih ya? Bener monyet putih? Bukan. Oh, bukan? Nggak ngerti ya, karena saya bukan pemain Hanoman. Ini kalau melihara gini resmi apa gimana? Kalau monyet pantai sebenarnya nggak dilindungin sih. Enggak ya? Nggak. BO. Tapi kalau si albino ini berarti udah ada ternak nggak? Ini ya ternak ini kayak gini ternakan. Kalau nggak ternakan kita di alamnya kayak kita kayak gini. Soalnya kan dia juga penglihatannya juga kurang jelas ya kan. Rabun ya? Rabun betul. Dari matanya juga. Kalau dikeluarin lari? Kalau dia dipegang mau, cuman kalau dikeluarin dia tuh pasti loncat-loncat. Ah yaudah enggak, nanti saya sini anjelang. Dia kalau dia dipegang mau, cuman kalau dikeluarin susah nangkepnya gitu. Meskipun rabun juga. Betul, loncat-loncat. Ini jantan betina. Ini betina. Tapi ada sikinya. Kalau monyet ada kayak bukan biji ya, kayak biji gitu, cuman dia yang bedainnya kalau jantan sama gitu ada bijinya, betina juga ada bijinya, cuman nggak ada penisnya gitu. Sama. Kirain teh ada ini semua. Buset. Ini burung ini ya, paruh bengkok juga saya atas. Ini berapa Om pasarannya Om? Ini saya jual biasanya 50 juta pasang gitu. Satu ekor 25 juta. Monyet ini? Sun Conor. Sun Conor berarti sun itu matahari. Conor itu dari
pasar baru. Jadi pasar baru tadi. Nggak tahu artinya apa nih Om. San Conor ini. San Conor. Dari mana nih Om? Burung dari mana? Aduh, kalau Santono dari mana? Soalnya di Indonesia juga udah mulai banyak sih ya. Banyak yang breeding ya. Ini saya dari mananya sampai nggak hafal, nggak pernah cari tahu. Kalau ini burung apa ini? Itu Indian ringneck. Indian ringneck. Tuh. Jadi ringneck itu ada ring. Ada kalungnya. Ring itu kalung. Iya, dan lokal Neck. negaranya juga negaranya dari India. Itu dari India. Oh, itu lokality dong sama. Lokality. Itu lokality. Video dong, video dong. Hey, kita deal ya, betina nih. Nyolek-nyolek si Om. Ini Megan. Salim. Kenalan. Namanya siapa? Kalau sama Mang. Aku Dik. Sini dong, kenalan. Mau ikut nggak ke Parung? Oh, ini nih satu lokalitas. Dulu, gede. Sebenarnya nggak semua di sini sih, cuma sebagian aja. Nah, khusus produksi kaos juga ya. Iya, di tempat produksi kaos gitu. Sebagian binatang kalau di sini. Ini mantap nih koleksinya habis. Mulai dari kucing, burung, ada monyet juga, terus ada reptil, iguana, tegu. Nah, pokoknya kemarin ada marmoset ya. Marmoset, Tartentop, sebetulnya ada sih kemarin ada market juga dari Afrika. Kalau yang penekpok tadi yang di depan, Penekpok ada di depan itu dari hewan gurun gitu ya sebenarnya. Afrika bisa lihat. Ini penekpok biasanya saya jual harga 75 juta satu ekor. Nah ini sejenis rubah gitu deh. Makannya? Apa? Ya makannya saya kasih dog food, saya kasih daging, apa aja sih mau, buah-buahan gitu. Ini kebetulan lagi galak, biasanya dipegang mau, urusan saya kegigit. Oh, dalam. Jadi ada makanan nih, pengen dipancing. Papa. Jadi dia pemakan segala ya? Om? Makan segala, betul kayak anjing lah. Dia aktifnya siang? Enggak, dia nocturnal, malam hari. malam hari. Malam. Oh. Ini dia masih agak-agak ngantuk ya, belum seger termalam. Betul, nanti biasanya malam dia mulai jalan-jalan. Dia kalau siang tuh tidur gitu. Ini kayak yang lemes, cuma kalau diambil pasti gigit. Pura-pura nih kayaknya. Nah, Om takut Tuh. Duh. Suara gitu ya? Miki. Dia gonggong nggak Om? Sama sih, gonggong cuman gitu pelan. Oh, gitu ngomongnya. Tapi kayak suara tukang bakso ya. Oh, itu mah dari luar. Kirain tukang bakso. Suara bakso. Kenapa Didik lapar? Enggak. Mending nangkep ular. Enggak, mamalia mah. Aku juga nggak berani. Oh, enggak. Takut. Kenapa takut? Baik, sok. Daripada digigit ular kobra, malah digigit ini. Ya mending nggak digigit. Ini bobo di rumah. Mau? Tadi gigit, soalnya katanya dalam banget. Kemarin juga saya digigit nih, hobis. Aduh. Gak tahu digigit loh ini. Dikuet, dicakar. Dia sebenarnya jinak, kalau udah di luar dia karena biasa di kandang, jadi dia def kandang gitu. Defense, jadi Defense. bertahan. Kalau dipegang mah enggak. Oh, baik juga ya? Baik. Cuman dia karena di kandang, dia pikir daerah kekuasaannya begitu. Gitu. Oh, nih berarti kalau di luar dia udah nggak Udah berpuasa. jinak, nih? nggak berpuasa. Kayak hiu di daratan, seperti dik-dik di daratan ya begitu. Ya kan buaya darat. Buaya darat harusnya lebih jago, kalau di air saya enggak. Saya tidak cocok hidup di air. Karena bukan buaya air. Ini nerasin juga.
Ini saya sebenarnya kebetulan belum ternak sih, kemarin masukin 10 pasang, tinggal 1 pasang gitu. Jantannya saya taruh di sini, betinanya di tempat yang lain gitu. Karena kan yang punya cabang itu cuma bukan toko baju doang, toko binatang juga banyak cabangnya. Mantap. Pengen megang tapi takut. Wes. Nih, lewat lagi tempat produksinya. Kebetulan ada karyawannya ini, cewek. Ini gajinya mahal ini. Gajinya mahal. Jadinya spesial. Oke Hobis, itu tadi obrolan saya bersama Om VJ. Terima kasih sudah nonton videonya dan ditunggu di video selanjutnya nih. Ada merchandise juga atau hadiah juga nih dari Om VJ, lumayan. Dadah.